Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menyusun latar belakang masalah, tetapi dalam riset kualitatif. Jadi kalau kita menyusun latar belakang riset kualitatif, setidaknya ada 5 poin yang harus kita tulis. Yang pertama adalah mengapa fenomena menarik untuk Anda teliti. Yang kedua adalah bagaimana fenomena dalam pandangan teori. Yang ketiga adalah apa yang hendak digali dari fenomena tersebut. Yang keempat, apa contribution to knowledge, ya. Jadi contribution to knowledge yang Anda berikan dari hasil penelitian ini serta paragraf penutup. Sebagai contoh, Anda punya judul dakwah virtual dalam mereduksi radikalisme beragama di Cirebon. Maka beberapa pertanyaan pengantar adalah mengapa radikalisme menarik untuk Anda teliti? Kemudian, mengapa dakwah virtual menarik untuk diteliti? Kemudian, bagaimana dakwah virtual dalam pandangan teori dakwah atau komunikasi? Kemudian, apa yang hendak digali dari kegiatan dakwah virtual tersebut? Yang keempat, apa kontribusi bagi ilmu pengetahuan yang Anda berikan dari hasil penelitian tentang dakwah virtual? Yang kelima adalah berikutnya adalah paragraf penutup. Sebagai contoh nih, mengapa radikalisme menarik untuk Anda teliti? Lah, Anda membuat sebuah argumen. Ini contoh argumennya. Dewasa ini radikalisme menjadi term yang menarik untuk dikaji, yaitu argumen Anda. Argumen pertama adalah intensitas kekerasan atas nama agama yang tinggi, dan kedua adalah semakin meningkatnya clash of ignorance antar umat beragama. Secara teoritis, radikalisme tidak identik dengan kekerasan, termasuk penyandingnya dengan kelompok agama tertentu. Kalau sekedar tataran filosofis dan pemahaman, tentu tidak menjadi masalah, karena tidak mengakibatkan kerusakan peradaban manusia. Namun, ketika sudah berubah dalam sebuah praksis, biasanya radikalisme ini bermetamorfosis dalam tindakan yang anarkis. Radikalisme yang menghalalkan cara-cara kekerasan dan dalam memenuhi keinginan atau kepentingan mereka, inilah yang harus dihindari, bahkan dilenyapkan. Nah, itu jawaban dari guideline pertama, mengapa radikalisme menarik untuk Anda teliti. Kemudian yang kedua, mengapa dakwah virtual menarik Anda teliti? Lah, ini Anda harus mencantumkan reasonnya, argumennya. Contoh, kemunculan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT seperti internet membuka peluang baru untuk pengembangan dan proses penyebaran pesan-pesan dakwah. Media sosial dipandang sebagai ruang virtual yang mampu menyebarkan pesan dakwah secara efektif, mudah diakses, cakupan wilayah yang luas, dan waktu tidak terbatas. Hal ini memunculkan wacana dakwah virtual, yakni sebuah aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar dengan menggunakan media internet. Penggunaan media internet sebagai media baru dalam dakwah Islam membuka peluang untuk menyebarluaskan pesan dakwah secara masif dan signifikan. Ini diambil dari pendapat Zadain tahun 2020. Jadi, poin-poin ini ada penting untuk kita isi. Kemudian kajian teori. Apa teori yang kaitan dengan dakwah virtual? Nah, ini disajikan nih dari teorinya Asmuni Syukir. Nah, ini bisa dibaca di sini. Nah, ini adalah teorinya. Kemudian apa yang hendak digali? Nah, ini pendapat Anda. Anda meneliti dakwah virtual itu apa sih yang hendak digali? Oh, dari yang di atas ini berupaya mencari peran dakwah virtual dalam mereduksi radikalisme di Cirebon. Peran yang dimaksud adalah sejauh mana konten dakwah virtual mengkaitkan langsung materi dakwah dengan upaya-upaya dalam mereduksi radikalisme beragama. Itu yang hendak Anda gali. Maka Anda ada nanti menggali mana yang konten dakwahnya itu langsung menukik ke arah-arah deradikalisasi. Apa kontribusi yang Anda berikan? Oh, dari kegiatan ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran, Anda memberi sumbangan pemikiran dan data tentang situs atau blog yang berisi dakwah virtual sebagai upaya mereduksi radikalisme beragama di Cirebon. Nah, setelah itu paragraf penutup. Berdasar latar belakang di atas, dakwah virtual dalam mereduksi radikalisme beragama di Cirebon menarik untuk dilaksanakan. Nah, kemudian Anda tulis tuh dengan menghilangkan kalimat-kalimat pengantar tadi sehingga menjadi sebuah
paragraf inti dari latar belakang masalah. Artinya, Anda bisa saja mengembangkan sesuai dengan guideline tersebut. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini udah kita hilangkan guidance-nya tadi atau pengantar-pengantar paragraf. Ini sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.